Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini ada banyak sekali jiwa-jiwa baru yang datang di tempat ini. Saudara percaya bahwa gak satu kebetulan kalau Tuhan bawa saudara dari tempat ini. Artinya Tuhan memilih setiap saudara, amin. Tuhan memilih setiap saudara dan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu melalui kehadirannya di tempat ini, amin. Oke, Bapak Ibu, kita mau buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, karena ini berhubungan dengan firman yang mau saya sampaikan hari ini. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan seseorang. Saya gak akan sebutkan namanya, intinya saya ketemu sama seseorang, Bapak Ibu. Saya melayani dia, saya datang ke rumahnya. Karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya, terjadi dalam kehidupannya yang kalau dilihat secara mata manusia, kalau kita gak di dalam Tuhan Bapak Ibu, emang kelihatannya tuh kayak gak ada harapan. Kelihatannya seperti, kita mikirin secara manusia gimana ya. Mau kasih ke saya aja awal-awal ketemu dia tuh mau ngomong, saya bingung mau ngomong apa Bapak Ibu. Kalau saya bilang percaya, ya kamu percaya aja Tuhan sanggup. Ini orang lagi hopeless gitu ya. Orang lagi hopeless dengan keadaannya sampai dia bilang dia mau berhenti dari semua kegiatan dia. Pokoknya dia stres, kayaknya dia bilang kayaknya sih aku udah depresi nih, udah stres, ini udah gak ngerti ini mesti kayak gimana gitu ya. Jujur awal-awal ketemu dia saya gak tahu saya mau ngapain Bapak Ibu, mau ngomong apa tuh gak tahu gitu ya. Saya hanya dengerin aja dia ngomong, dia cerita, dia nangis dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah saya lagi ngobrol sama dia, Tuhan taruh ini di hati saya Bapak Ibu. Dan saya langsung sampaikan kepadanya bahwa dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya, iblis itu suka mau poses hidup kita. Dalam masalah yang saudara alami, dalam pergumulan yang kita hadapi, iblis itu suka mau ambil alih, dia mau berkutat di sana karena dia punya tujuan, dia mau ngancurin hidup kita. Dengan segala kondisi yang terjadi, iblis itu punya tujuan. Jangan saudara berpikir bahwa dalam situasimu Tuhan aja yang punya tujuan. Saudara be aware bahwa iblis juga punya tujuan di dalamnya untuk menghancurkan saudara. Hari-hari ini apa yang sedang saudara alami? Saudara yang mungkin sedang bergumul dengan pergumulanmu yang seolah-olah kelihatannya ini gak ada harapan. Saya udah mencoba segala macam cara, tapi kok gak ada yang berubah, malah tambah parah. Seperti yang saya lihat pertama kali ketika saya ketemu dengan orang ini. Saya sampai bingung mau ngomong apa Bapak Ibu. Tapi kemudian itu yang Tuhan taruh di hati saya dan saya sampaikan kepadanya. Karena saya lihat dia kusut banget Bapak Ibu. Kusut banget. Orangnya sebenarnya cantik gitu ya. Tapi kusut banget. Berantakan. Terus yang Tuhan taruh di atas saya bilang sama dia, dress up. Maksudnya dress up secara rohani gitu ya. Pakai pakaianmu dan berperang untuk apa yang hari ini sedang engkau alami. Dan itu yang saya sampaikan kepadanya. Selama ini yang dia alami adalah dia terpikir intimidasi selalu datang. Dan dia coba segala macam cara dengan caranya dia. Kadang-kadang itu kan yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Waktu kita ngadepin masalah, kita ngalamin kesulitan, kita coba selalu pakai kekuatan kita. Pakai kekuatan kita, pakai cara kita. Yang kita pikir itu bisa berhasil. Tapi ternyata bukannya tambah baik, malah tambah buruk. Burnout, stres. Sampai dia mau berhenti. Ketika dia berhenti saya percaya dia keluar dari panggilan Tuhan atas hidupnya. Karena sebenarnya pasti setiap orang dia punya destiny yang besar. Amin. Tapi iblis itu selalu tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ambil sukacitamu. Dia kasih intimidasi dalam kehidupanmu. Dia bilang engkau gak akan bisa. Dia bilang ini udah gak akan berhasil. Kamu udah gak punya harapan. Kamu ini udah gak bisa lagi diperbaiki. Tapi hari ini saudara, balikin keadaannya. Amin. Katakan atas kehidupan kita bahwa Tuhan juga punya tujuan. Iblis punya tujuan, tapi Tuhanku juga punya tujuan. Dalam segala sesuatu,
Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Amin saudara. Iblis mereka-rekakan yang jahat, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allahku selalu mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Amin saudara. Amin. Kelihatannya gak mungkin, Tuhan itu punya tujuan. Kalau Tuhan izinkan ada satu pergumulan yang saudara alami, yang kelihatan engkau gak sanggup, engkau gak bisa, taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tubuh jiwa rohmu, bangkitkan imanmu dan katakan bahwa Tuhan, I know, aku tahu Tuhan sedang membawa aku pada satu tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupanku. Dan prosesnya mungkin gak mudah Tuhan, tapi aku gak mau kalah dengan keadaanku. Hari ini aku mau bangkit seperti yang saya dapat tadi saudara, untuk orang ini. Dress up, pakai pakaian perangmu. Waduh, Cili dia jadi berperang-perang nih. Gitu ya. Warrior. Kan udah gepor suaranya, gibor. Ya, pakai pakaian perang saudara. Khususnya wanita-wanita di tempat ini ya. Be company ya. Saya sampai bilang sama mama kemarin, "Ma, apa Lydia buat?" Kemarin saya mikir, saya ngomongin sama Peter, aku kayaknya mau buat perkumpulan swag namanya. Ya, ini baru rencana Bapak Ibu ya, tapi lagi didoain. Perkumpulan swag, apaan tuh swag katanya? Strong Woman of God. Ya, tapi Bapak Ibu doain aja. Ini lagi fokus sama sekolah dulu. Ya, Strong Woman of God, karena melihat itu jujur aja saya tuh ngelihat, aduh Tuhan kok sedih banget ya kalau wanita-wanitanya Tuhan yang sebenarnya Tuhan punya destiny besar dalam hidupnya. Tapi karena satu keadaan mereka mungkin salah membuat keputusan dalam hidupnya. Tapi kemudian iblis mau coba hancurin hidup mereka. Seolah-olah mereka gak punya pengharapan. Seolah-olah gak ada lagi masa depan buat mereka. Tapi hari ini dengar baik-baik saudara. Tuhanmu adalah Tuhan yang sangat ahli dalam memulihkan. Amin. Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup buat jalan keluar. Amin saudara. Nah ini yang saya mau bagikan hari ini. Sebenarnya tema besar saya pengen ngomong tentang pengharapan saudara. Karena kadang-kadang memang dalam keadaan yang kita suka lihat, saya percaya saudara ngalamin ya. Ketika kita kayaknya udah gak ada jalan keluar, kehilangan pengharapan kita. Kita pikir seolah-olah udah gak ada harapan. Tapi hari ini kita mau belajar, kita diingatkan Tuhan kembali. Kalau hari ini saudara mungkin yang ngalamin masalah, engkau cuma terdiam dalam ruanganmu, engkau cuma lihat tembok kiri kanan depan belakang, ya. Terus kau cuma nangis dan nangis. Keadaanmu gak akan berubah. Gak akan berubah saudara. Saya mau katakan tidak akan berubah. Dress up, pakai perlengkapan senjata Allah, berperang untuk setiap yang Tuhan izinkan. Harus engkau perangi hari ini. Dan saudara, yang indahnya dari Tuhan kita, ujungnya pasti selalu kita yang menang. Amin. Amin. Ujungnya pasti selalu kita yang menang. Katakan itu atas hidupmu. Gak peduli keadaan ini kelihatannya gak mungkin. Tapi ujungnya bersama Tuhan, ujungnya pasti selalu menang. Apapun makanannya, minumnya, teh botol, sosro. Ya, apapun masalahnya di dalam Kristus, saudara yang jadi pemenangnya. Amin, saudara. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini. Ya, karena tadi yang saya katakan bahwa di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap masalah yang saudara lihat hari ini, sepertinya gak ada jalan keluar. Sepertinya gak ada harapan untuk sesuatu yang terobosan itu terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya tujuan. Nah saudara mau pilih yang mana? Halo? Saudara tanya sama diri saudara sendiri. Saudara mau tujuan setan yang jadi mencuri, membunuh, membinasakan? Atau saudara mau tujuan Tuhan yang jadi? Angkat tangan yang mau tujuan Tuhan yang jadi atas hidupmu. Malaikat catat. Mereka mau tujuan Tuhan yang jadi atas hidupnya. Nah hari ini kita mau belajar. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Supaya di dalam keadaanmu yang sulit. Hanya tujuan yang jadi atas hidupmu. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, saudara bawa Alkitab,
Boleh buka Alkitab saudara? Kita mau baca bersama-sama. Atau satu orang boleh tolong baca? Boleh? Satu orang tolong baca. Roma 12 ayat 12. Amin, amin, amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau engkau mau tujuan Tuhan yang jadi atas hidup saudara di tengah keadaan, when everything seems impossible, ketika segala sesuatu kelihatannya gak mungkin, gak ada lagi harapan. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Yang pertama kita mau belajar, katakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Pegang dada saudara dan bilang bersukacitalah. Bilang Lydia bersukacitalah. Katakan, bilang nama saudara. Bersukacitalah. Saudara, bersukacita kelihatannya sesuatu yang sederhana. Sukacita, happy gitu ya. Tapi ini berbeda ketika saudara di dalam Tuhan. Ada banyak orang berpikir ketika punya masalah bersukacita, yo ngumpul sama teman, ya kan? Cari teman, ayo cari teman biar ada happy nih, happy, ya. Kongko gitu kan? Ajak teman telepon, ngumpul yuk, gitu ya. Saudara ngumpul, saudara ngobrol, saudara minum. Misalnya ya, minum sampai mabuk ya saudara, minum kalau firman Tuhan bilang kalau gak sampai mabuk gak apa-apa, tapi kalau sampai mabuk itu bahaya saudara ya, itu bisa kesusup sama yang lain. Ya saudara ngumpul atau saudara yang biasa mungkin, mohon maaf saudara yang cari happy-nya itu di klub-klub. Biasanya anak-anak muda atau mungkin orang-orang tua juga. Mohon maaf saya minum dulu ya saudara ya. Ya, saudara cari sukacita di tempat yang lain. Saudara mungkin cari teman, ya. Saudara cari apa? Game. Saudara cari hobi yang saudara pikir ini bisa kasih sukacita di hati saya. Tapi ketika saudara pulang lagi ke rumah, kosong lagi. Gak ada lagi. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama saudara. Sukacita yang berbeda yang datangnya itu dari Tuhan. Hari ini katakan pada jiwa saudara. Katakan pada diri saudara, bersukacitalah. Gampang gak sih ketika kalau kita mau bersukacita di tengah keadaan sulit? Gampang gak saudara? Secara manusia sulit ya. Ini kayak drama jadinya ya. Hati menangis, wajah tertawa. Gitu kan? Pura-pura bahagia ceritanya. Enggak, ini bukan pura-pura bahagia. Tapi sukacita yang memang datangnya daripada Tuhan. Karena saudara kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab hari ini. Saya nggak akan jabarkan satu persatu secara detail, tapi kita mau belajar dari Nehemia. Nehemia bilang apa di Nehemia 8 ayat 11? Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Yang kita selalu kenal, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Ada kuasa di dalam sukacita. Daud, saudara, list aja deh tuh. Daud punya masalah apa aja. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Amin. Habakuk, saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apalagi saudara, Paulus dan Silas, ini cerita yang paling fenomenal. Saudara ingat ceritanya? Ketika mereka ada di mana? Penjara. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Saudara kalau ngebayangin penjara saudara tahu lah ya. Seperti apa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nangis di situ. Mereka meratapi dirinya. Natapi nasib. Self pity. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Mereka bersorak-sorak pada malam itu. Memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Dan apa yang terjadi?
Setiap belenggu mereka terlepas. Ya saudara, tembok itu gempa terjadi dan tembok dari penjara itu runtuh. Dan mereka bebas dan malam itu banyak orang yang diselamatkan. Saudara, jangan anggap sepele yang namanya sukacita. Kalau hari ini saudara mungkin lagi ngalamin sedih. Ya, saudara lagi ngalamin yang tadi saya bilang. Saudara kelihatannya nggak punya pengharapan. Minta sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Jangan cari tempat lain. Jangan cari di tempat lain. Karena semua yang dari dunia itu sementara sifatnya. Amin. Semua yang dari dunia itu sementara sifatnya. Tapi sukacita yang datangnya dari Tuhan. Itu saudara penuh. Itu gak akan tanpa alasan itu terjadi atas hidup saudara. Hari ini katakan pada diri saudara. Katakan pada jiwamu, bersukacitalah. Bersukacitalah. Saya mau pengalaman pribadi yang saya mau share ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini kemarin ceritanya kita mau akreditasi. Gitu ya. Namanya akreditasi itu sesuatu yang gitu ya. Karena ada banyak sekali yang mau dipersiapkan dan itu hektik, pusing, ribet gitu ya Bapak Ibu ya. Jujur aja pertama kali dengar mau akreditasi tuh saya akreditasi gitu ya. Dan itu sempat mencuri sukacita. Tambah lagi kalau dengar wah banyak ini. Tapi kemudian Tuhan taruh ini di hati saya. Bersukacita, semangat. Kalau dari awal aja kamu udah lemes. Dari awal aja kamu udah terintimidasi. Kalau dari awal aja kamu udah gak punya semangat. Gimana kamu mau kerjain? Oke, jadi mulai hari itu saya perkatakan atas diri saya. Bersukacita, semangat, this too shall pass. Ini pasti bisa dilalui. Tuhan yang sertai, HKB akreditasi nilainya bagus, yang terbaik gitu. Jadi saya bangkitkan diri saya Bapak Ibu, saya perkatakan itu setiap hari. Dan saudara, berapa banyak yang percaya bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Amin. Ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Jangan ketika saudara udah ngalamin sumpah kehidupan, ya, udah ngalamin masalah susah, tiap hari saudara kerjaannya ngutukin dirimu. Ya, aduh bego, aduh sial gitu ya misalnya ya, maaf ya. Aduh gak bisa nih. Bangun tidur pagi-pagi bukan mengucap syukur. Gitu ya. Aduh. Tapi hari ini kita belajar kan commanding the morning ya. Setiap pagi kita perkatakan sukacita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Saudara kalau perlu pasang lagu kenceng-kenceng di rumah saudara, saudara nari-nari lompat-lompat sendiri. Ya, karena itu saya ngalamin Bapak Ibu. Ya itu kalau saya ya, kalau cara saya nggak tahu gimana cara Tuhan bekerja di Bapak Ibu. Tapi kalau saya lagi lemah, kalau saya lagi, dan ini juga saya share kemarin ke orang yang saya temui. Saya nggak mau ada satu celah sedikit pun. Karena gini Bapak Ibu, kalau orang banyak masalah suka banyak bengong, benar gak? Betul gak? Suka banyak bengong, tiba-tiba ayam tetangga mati. Suka banyak bengong. Nggak sama, saya bilang sama dia kemarin. Kalau kamu udah punya masalah gini, kamu banyak bengong, kamu banyak diem. Lebih baik kamu dengerin khotbah, terus kamu pasang lagu rohani kenceng-kenceng. Kamu nyanyi, kamu nari buat Tuhan, bangkitin rohmu. Itu salah satu cara kita berperang, betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Senjata yang paling tinggi dalam peperangan rohani adalah pujian penyembahan, betul ya? Serius, udah dikonfirmasi sama serius, ya kan? Ya Bapak Ibu, pujian penyembahan, bangun atmosfer itu di rumah saudara, bangun atmosfer itu dalam hari-harimu, supaya sukacita yang dari Tuhan. Kalau saudara diem, saudara bengong, ya itulah intimidasi yang masuk, ya enggak? Suaminya lagi kerja kemana, aduh jangan-jangan, tiba-tiba langsung pasang pelacak, GPS. Dikejar, dicari kemana gitu. Ya, lagi diem, lagi bengong, ya kan? Karyawan lagi kerja baik-baik, lagi kerja jujur-jujur. Jangan-jangan dia nyolong nih. Jangan-jangan dia nggak jujur nih. Ya, mulai curigation. Curigation itu bahasa Sanskerta. Curiga, gitu kan, Bapak Ibu ya. Saudara, dalam pelayanan kalau saudara banyak bengong, nanti yang masuk asumsi semua juga. Saudara, mungkin teman kita gak maksud kayak gitu. Kita mikirnya udah beda. Jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia gini. Akhirnya itu makin mencuri damai sejahtera. Bukannya saudara menang, malah kalah.
Ya karena memang itu maunya iblis kan. Curi damai sejahteramu itu jadi celah buat dia nyerang saudara. Tapi ketika engkau penuhi hatimu dengan sukacita. Karena sukacita adalah bentuk sederhana dari ucapan syukur. Salah satu bentuk kita percaya sama Tuhan. Kita berserah, oke Tuhan, gak mau pikirin yang lain, serahin ke Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, Tuhan yang handle. Kita kasih ke tangannya Tuhan. Ketika kita udah kasih ke tangannya Tuhan, kau gak usah pusing, kau bersukacita, rejoice. Amin saudara, jadikan sukacita itu sebagai kekuatanmu. Jangan banyak bengong. Jangan banyak bengong. Pulang dari tempat ini saya berdoa gak ada lagi orang yang bengong. Ya, bengong, tiba-tiba kesambet sendiri, marah-marah sendiri. Tiba-tiba kesambet sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, stres sendiri. Ya, jangan kasih celah. Ya saudara, bersukacitalah because the joy of the Lord is your strength. Ini langkah pertama. Kalau saudara mau di dalam keadaan saudara, tujuan Tuhan yang jadi atas kehidupanmu. Amin. Yang kedua, nah ini sambungannya sebenarnya. Bukan hanya sekedar bersukacita, tapi bersukacita dalam apa tadi ayat yang kita baca? Bersukacita dalam apa? Pengharapan. Tadi waktu saya tanya sama Bapak Ibu, sukacita di tengah keadaan sulit gampang gak? Jawabnya susah. Susah. Tapi ketika kita bersukacita dalam pengharapan, itu beda saudara. Amin. Yang tadi saya bilang kalau saudara mau bersukacita, saudara cari yang lain, cari temanmu, cari hobimu, cari ini ono yang dari dunia. Itu gak dalam pengharapan kepada Tuhan, engkau akhirnya ujung-ujungnya kecewa dan gak ada perubahan apapun. Tapi hari ini kita mau belajar bersukacita dalam pengharapan. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Amin saudara. Roma 15 ayat 13 berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang datang ke tempat ini mungkin engkau udah hopeless sama keadaanmu. Saudara pikir rumah tanggamu udah gak bisa dipulihkan. Saudara pikir suamimu, istrimu udah gak punya harapan buat berubah. Saudara pikir mungkin gak ada harapan untuk usahamu berkembang. Saudara mungkin berpikir, udah gak bisa berubah lah anak saya. Saya udah gak bisa berubah. Orang mungkin berpikir lihat saudara gak bisa berubah. Tapi hari ini dengar baik-baik saudara. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Katakan di dalam Tuhanku selalu ada pengharapan. Amin. Kalau manusia bisa PHP saudara. Ini terjadi kemarin sama HKB. Ada orang-orang yang bilang bahwa HKB di PHP-in tuh katanya. Gak bakal dibangun. Tapi mereka gak tahu yang janjiin, yang kasih pengharapan itu bukan manusia. Manusia bisa PHP. Tapi kalau Tuhan yang sudah janji, dia gak pernah PHP. Amin saudara. Dia bukan Tuhan yang suka PHP. Kalau dia bilang dia kasih, dia kasih. Kalau dia bilang dia selesaikan, dia selesaikan. Amin saudara. Bersukacita di dalam pengharapan. Nah saya mau cerita sedikit Bapak Ibu, ini ada satu ilustrasi. Ya, ini bahkan binatang aja seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada satu ilustrasi, 2 ekor tikus. Ya. Yang satu tikus rumahan, yang satu tikus liar. Got. Ya tikus got gitulah ya. Nah dua-duanya dimasukin ke kolam berisi air. Ya, dimasukin ke kolam berisi air. Yang satu yang tikus rumahan itu dia bertahan 40 sampai 60 menit. Sedangkan si tikus liar yang tidak pernah diurusin itu hanya 15 menit dia sudah metong. Dia sudah mati Bapak Ibu ya. Nah kemudian dilakukanlah percobaan yang kedua. Sama tikus yang liar. Nah, kali ini tikus liar dua-duanya. Yang satu dibiarkan, yang satu setiap kali 15 menit itu diangkat, dikeluarin dari kolam, terus dibiarkan dia istirahat dulu, setelah itu ditaruh lagi setiap 15 menit. Ternyata si tikus ini bisa bertahan sampai 60 menit untuk bertahan di air itu.
Nah, apa yang artinya saudara? Bahkan ternyata dilihat bahwa tikus ini bisa bertahan karena setiap 15 menit itu dia percaya ada orang yang mau tolong dia. Jadi ada harapan buat dia. Saudara lihat, bahkan untuk seekor tikus ketika dikasih harapan dia bisa bertahan. Untuk seekor tikus yang ngasih harapannya manusia bisa bertahan selama 60 menit. Apalagi saudara yang dikasih harapannya sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang dikasih pengharapannya sama Tuhan Yesus. Yang kurang apa lagi sih Yesusmu saudara? Harus buktiin apa lagi? Mesti Tuhan Yesus datang depan saudara baru saudara mau percaya. Alkitab mencatat Tuhan kita dia menyembuhkan banyak orang. Dia bangkitkan orang mati. Dia kasih makan 5.000 orang lebih. 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dia lakukan mujizat demi mujizat. Hari ini kalau engkau berpikir udah gak bisa lagi sembuh. Kalau engkau berpikir sudah tidak bisa lagi sembuh. Hari ini ingat Yesusmu Allah yang menyembuhkan. Yesusmu Allah yang menyembuhkan. Ketika engkau mungkin melihat bakul berasmu kurang. Engkau udah gak punya apa-apa lagi di tanganmu. Ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti dia menyediakan buat Abraham. He is Jehovah Jireh. Allah yang juga menyediakan atas hidup saudara. Bangkitkan pengharapan saudara di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi saudara, manusia bisa PHP. Tapi Yesus gak pernah PHP. Dia tidak pernah PHP. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Wow. Saya begitu kagum dengan Tuhan kita. Karena dia Tuhan. Kalau sesuatu yang kelihatannya gak mungkin. Tuhan ubah jadi mungkin. Itu gampang saudara. Orang yang gak ada kayak kemarin mama bilang. Memrep bilang. Orang yang gak ada aja Tuhan bisa bikin jadi ada. Betul? Yang gak ada nih saudara. Tuhan bisa bikin jadi ada. Apalagi situasimu yang seems impossible. Sesuatu situasimu yang kelihatannya gak mungkin dipulihkan. Gak mungkin ada jalan keluar. Masa Tuhan gak sanggup? Amin. Saya sampaikan kepada teman saya itu. Saya bilang, ayo semangat. Kamu doa, kamu deklarasi tiap hari. Kamu perkatakan atas keluargamu. Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti pulihkan. Ayo kamu jangan malah berhenti. Kamu malah harus semangat, kamu jalani panggilanmu, kamu terus setia melayani Tuhan. Pasti di satu titik Tuhan pulihkan. Jujur Bapak Ibu pas pulang itu seperti ada gini. Kamu kasih gitu kata-kata ke dia, ntar gak kejadian dia tambah stres loh. Tiba-tiba kepikir gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian datanglah firman ini. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Masa sih Tuhan udah sembuhin orang sakit gitu ya. Dan Tuhan gak melakukan yang sama hari ini. Kita gak menyembah Allah yang mati, betul? Kita gak menyembah Allah yang mati. Kita gak menyembah Tuhan yang mati, yang gak bisa melakukan apa-apa. Kita menyembah Yesus yang hidup, yang mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya itu, dia akan kembali datang untuk menjemput setiap kita. Dia setia saudara. Amin. Dia setia. Kalau saudara melihat keadaanmu, saudara pikir gak ada harapan, rejoice. Bersukacita di dalam pengharapan. Kalau iblis mau kasih intimidasi, gak mungkin, gak bisa. Balikin sama dia, Sheila galak nih. Balikin sama dia. Ya, aku gak mau percaya kata-katamu. Aku mau percaya apa yang Tuhanku katakan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Tidak ada pintu yang tidak bisa Tuhan Yesus buka. Tidak ada kematian yang tidak bisa Tuhan bangkitkan. Amin saudara. Amin. Amin. Haleluya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu. Bertekunlah. Roma 12 ayat 12. Dikatakan di situ. Sabarlah dalam sabarlah. Oh, sorry. Belum ke situ. Sabarlah dalam kesesakan. Amin. Yang ketiga adalah sabarlah dalam kesesakan.
Waktu saya lagi ngobrol sama, saya sebenarnya firman ini saya dapat ketika saya lagi ngobrol sama dia ya Bapak Ibu. Jadi maaf kalau saya banyak share soal ini. Jadi dia waktu saya bilang, maksudnya saya juga ngalamin, saya dipulihkan sama Tuhan, saya kesaksian sama dia. Berarti kamu juga bisa. Saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Terus dia bilang berapa lama, tapi kadang-kadang kita suka nanya gitu kan sama Tuhan. Doa, iya doa Tuhan. Berharap, iya berharap Tuhan. Bersuka cita oke lah Tuhan. Tapi berapa lama? Yang kadang-kadang bikin kita lemah karena berapa lamanya itu, ya kan? Kita tuh maunya cepet, sementara kita nggak tahu waktu Tuhan itu kapan. Ya saudara ya, yang kadang-kadang bikin saudara lemah itu karena soal waktu kan? Betul nggak? Betul ya saudara ya? Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, kita pengennya cepat. Tapi hari ini Bapak Ibu firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa harus sabar dalam kesesakan? Karena ini pegang lagi firman Tuhan. Karena selalu firman Tuhan lah itu yang jadi kekuatan kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada masanya. Ada masanya saudara dalam kesesakan. Ada masanya juga saudara dalam kemenangan. Amin. Ada masanya saudara juga keluar dari celah yang sempit itu. Akan ada waktunya itu saudara. Tapi hari ini kalau Tuhan masih izinkan ada di sana, sabar dalam kesesakan. Tetap punya respon yang benar, tetap bersuka cita, tetap berharap sama Tuhan. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, ujung-ujungnya pasti kita yang menang. Hanya kalau sekarang belum, sabar. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Karena bisa jadi ada banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau kikis dalam hidup saudara. Ada banyak hal yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saudara. Yang tidak mungkin dilakukan kalau Tuhan gak izinin saudara ada dalam sana. Amin. Kita gak bisa tahu apa itu kesembuhan kalau kita gak sakit. Kita gak bisa tahu apa itu rasanya terlepas kalau kita gak pernah terikat. Kita gak pernah tahu rasanya terobosan kalau sebelumnya gak ada pintu yang tertutup. Amin saudara. Kita gak akan pernah tahu itu semua, makanya Tuhan izinin. Sabar dalam kesesakan. Karena untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada time limitnya. Masalahmu, kata Series, ada kadaluarsanya. Ada expirednya. Akan ada waktunya. Saudara bersuka cita karena saudara menang atas itu semua. Amin. Amin. Oke. This too shall pass. Ini juga pasti berlalu. Saudara kalau saudara bayangin tahun-tahun hidup saudara sebelum-sebelumnya. Pernah gak ngalamin masalah yang menyesakan juga? Pernah ya? Pernah ya? Bisa dilaluin gak? Bisa gak dilaluin? Bisa. Kalau yang itu aja saudara bisa lalui sama Tuhan. Masa yang sekarang enggak? Amin. Kalau yang bertahun-tahun yang lalu saudara ngalamin, Tuhan sertai, engkau bisa lalui itu semua dengan kekuatan kuasanya. Masa yang sekarang gak bisa? Emang Tuhan berubah saudara? Dia gak berubah, dia tetap sama. Tuhan yang sama yang menolong saudara. Bertahun-tahun yang lalu di masalahmu yang sebelumnya adalah Tuhan Yesus yang sama. Yang juga akan menolong saudara mengeluarkan engkau dari masa kesesakanmu. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat adalah bertekunlah dalam doa. Nah ini dia ya. Dua terakhir ini agak-agak berat ya. Ya, sabar dalam kesesakan. Yang keempat bertekun dalam doa. Kalau sih kayak Mami A emang pendoa ya. Kalau saya ini doa setahun sekali. Sehari sekali doa makan doang. Ya, doa makan doa. Ya kalau ingat bangun tidur doa. Mau tidur doa. Kalau ingat gitu ya. Sekarang disuruh bertekun dalam doa. Aduh bisa gak ya? Ya, bertekun itu apa sih saudara? Kemarin Ko Peter di RY sharing tentang bertekun dalam doa. Artinya doa yang tetaplah berdoa. Ya, dia sharing tentang tetaplah berdoa. Artinya doa yang tidak putus-putusnya. Doa yang tidak jemu. Kita mau lihat satu kisah tentang Hana Bapak Ibu. Ini sebagai penutup. 1 Samuel. Aduh. Mana tuh ya?
yang tentang Hana. Satu Samuel, sebentar ya Bapak Ibu. Samuel 1 kita buka. 1 Samuel pasal 1 ayat ayat 10. Kita buka 1 Samuel 1 ayat 10. Oh ya, 1 Samuel 1 ayat 10 kita buka dulu. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, di ayat 12, kita loncat ke ayat 12, dikatakan di sana, ketika perempuan itu apa? Terus menerus berdoa di hadapan Allah. Garis bawahi kata terus menerus berdoa di hadapan Allah. Nah, kita lihat di ayat 19 Bapak Ibu. Ayat 19 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, baca kalimat yang terakhir Bapak Ibu. Dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tuhan ingat, amin. Hana terus menerus berdoa. Dan pada akhirnya dikatakan, Tuhan ingat kepadanya. Saudara ngalamin pergumulan, saudara doa 1 tahun 1 kali. Saudara doa cuman pas doa makan. Itu saudara habis saudara doa, malaikat lupa orangnya yang mana yang tadi ya. Ya, malaikat gak inget yang mana ya orangnya ya. Karena dia cuma nongol sejebot sekali. Tuhan, aku lagi punya masalah nih. Oke Tuhan, bye. Ya, cuman laporan doang. Cuman datang sekali-kali doang. Malaikat yang tadinya baru mau nyatet nih. Oh ini yang punya masalah si A. Gitu kan datang. Malaikat baru mau nyatet udah hilang. Udah keburu hilang gitu ya. Terus dicari-cari lagi. Duh mau kasih jawaban. Tuhan mau kasih jawaban. Tapi yang mana ya? Datangnya jarang-jarang sih. Ya doanya jarang-jarang gak bisa. Gak lupa jadi malaikatnya. Tapi saudara yang terus menerus berdoa. Bertekun di dalam doa. Dikatakan di sana di ayat 19 kalimat terakhir. Tuhan ingat apa? Kepadanya. Saudara mau Tuhan ingat sama saudara? Saudara mau Tuhan tolong saudara? Terus menerus berdoa. Amin. Di ayat 20 dikatakan maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kalau saudara mau terobosan, saudara mau lepas dari masa kesesakanmu, saudara mau ditolong sama Tuhan, jangan doanya irit. Amin saudara. Jangan doanya ngirit, pelit. Datang sama Tuhan 1 kata doang. Makasih Tuhan, 2 kata. Makasih ya Tuhan. Ya, berseru, bertekun dalam doa. Apapun yang sedang saudara alami. Saya kembali kesaksian Bapak Ibu tentang HKB. Nah ini Ko Peter juga kemarin share di RY. Saya tutup dengan ini. HKB itu berdiri tahun 2010 ya Bapak Ibu ya. Terus berdoa, kita terus berdoa, kita terus berdoa. Terus meminta sama Tuhan supaya satu hari HKB itu bisa dibangun. Ya Bapak Ibu, udah 14 tahun berlalu berarti dari sejak awal HKB berdiri. Kemudian di akhir Desember 2023, tiba-tiba Tuhan kirim seseorang namanya Mr. Kim. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya saudara ya, karena kita lagi libur sekolah, dia datang ke sekolah, dia cari-cari, gak ada satupun di sana kan lagi libur. Tapi kemudian dia yang niatin nyari rumah guru. Niatin nelpon sampai mau ditolak teleponnya dikira penipu. Sedih banget ya. Mau dikira penipu, mau ditolak teleponnya. Tapi akhirnya bisa terhubung. Dan dari Januari mereka survei. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa mulai bulan September ini HKB akan segera dibangun. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara berpikir itu doa yang cuman sekali setahun? Saudara berpikir bahwa itu cuman datang absen muka doang sama Tuhan?
Itu doa yang terus menerus diperkatakan setiap hari. Terus menerus diucapkan saudara. Doa yang bertalu-talu. Bertekun di dalam doa. Sehati di dalam doa. Tuhan ingat sama HKB. Amin. Tuhan mengingat kita yang berdoa. Amin. Karena apa saudara? Tuhan itu gak bisa mengingkari dirinya. Dia gak pernah bisa mengingkari dirinya. Kan Tuhan yang bilang, minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saudara gak pernah minta, saudara gak pernah cari dia, saudara gak pernah ketok pintunya. Gimana mau terjadi saudara? Cari dia, ketok pintunya, dobrak kalau bisa. Ya saudara ya, gedor-gedor pintu sorga. Doa, maksa sama Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan. Karena dia setia, dia gak pernah lalai menepati janjinya. Kalau sampai hari ini saudara belum ngalamin apa-apa, ingetin Tuhan. Tuhan yang bilang minta. Tuhan yang bilang minta, aku minta Tuhan. Tuhan yang suruh cari, aku cari Tuhan. Tuhan yang suruh ketok, aku ketok pintumu. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku udah gak bisa handle dengan kekuatanku sendiri. I need you God. Aku perlu engkau Tuhan untuk handle semua situasiku. Untuk tolong aku Tuhan. Bekerja dalam hidupku. Aku percaya aku pasti menang. Aku pasti lihat terobosan. Aku percaya aku akan keluar dari masa kesesakan. Aku percaya aku akan melihat Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidupku. Amin saudara. Amin. Oh ya, satu cerita lagi terakhir. Cerita mulu hari ini. Saya mau kasih lihat saudara bahwa Tuhan itu untuk sesuatu yang kadang saudara gak perhatiin aja tuh Tuhan bisa perhatiin. Jadi saudara bisa lihat betapa saudara lebih dari itu. Jadi ceritanya kemarin saya lagi siapin khotbah di kamar, Peter lagi sama Peter gitu di kamar ya. Tiba-tiba JJ ketok-ketok heboh banget. Ya, ketok-ketok pintu. Mama, mana biskuit JJ? Katanya. Terus kenapa? Itu si Wiwi kasihan katanya. Wiwi siapa Je? Burungnya. Dia punya burung lovebird ada 17 Bapak Ibu ya di rumah. Tiap hari dia nongkrong di perosotan dia sambil ngeliatin burungnya. Ya, dia heboh masuk ke kamar. Mama, itu si Wiwi. Wiwi itu nama burungnya ya, cewek Bapak Ibu ya. Itu si Wiwi kasihan dikasih makan kayu sama suaminya. Oh enggak, dia bilang gitu. Pokoknya itu Wiwi kasihan. Itu kasih makan kayu, terus saya bilang siapa yang dikasih makan kayu? Anaknya dikasih makan kayu. Terus dia bilang enggak, Wiwi mana punya anak. Jadi siapa yang dikasih makan kayu? Ya Wiwinya lah, suaminya ngasih makan Wiwi kayu. Jadi karena JJ kasihan, JJ mau cari biskuit, mau kasih makan biskuit. Biar si Wiwi gak makan kayu mama. Jadi saya kasihlah biskuit, dia kasih makan. Itu lovebird. Saudara, buat si Wiwi aja Tuhan kirimin JJ. Saudara, buat si burung lovebird yang gak diperhatiin, makanya kan ada ayatnya. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Dikirimlah JJ ngasih biskuit biar si Wiwi gak makan kayu. Ya saudara, burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara. Amin. Apalagi saudara dan saya kesayangannya, biji matanya Tuhan yang buat saudara dan saya. Yesus mau mati, dia mau serahkan nyawanya buat saudara dan saya. Apa sih yang gak Tuhan Yesus kasih buat saudara? Amin. Masih ragu saudara? Masih gak percaya? Saya berdoa pulang dari tempat ini, pengharapan mau bangkit. Amin. Kau bersuka cita dalam pengharapan karena engkau tahu dia yang menjanjikannya setia. Gak pernah lalai menepati janjinya. Yang kalau dia ngomong dia pasti kerjakan. Amin saudara.